Ya, wie geht's euch? Gimana kabarnya? Baik, Frau. Good. Kalau baik, kita jawab good ya. Saya tulis di menu chat atau es geht mir gut. Danke. Oh, bisa juga mir geht es gut. Yang penting am wichtigsten ist Verben natürlich in der Position 2 ya. Jadi kata kerja di bahasa Jerman tetap di posisi kedua. Ada beberapa ada beberapa kasus gitu ya, kata kerjanya di posisi terakhir gitu, di akhir kalimat am Ende von Satz untuk beberapa hal. Nah, mungkin saya akan remind sedikit ya, karena kan ada juga di sini yang baru mengambil ya. Also möchte ich ein bisschen wiederholen. Saya akan mengulang sedikit, tapi mungkin kaliannya ini ya, apa namanya, yang sudah belajar gitu ya, mohon pengertiannya ya. Nah, sebetulnya ya eigentlich haben wir einige Material in Deutsch 1 ya, im Voraus natürlich. Jadi sebelumnya kita itu memang sudah cukup banyak ya yang kita pelajari gitu di Jerman 1. Mungkin saya mengulangnya dari sini saja ya. Tidak mungkin saya ulang dari awal sekali gitu ya untuk yang baru bergabung, tapi mungkin adjustment saja nanti dari kalian ya. Nah, mungkin saya ulangnya dari sini kali ya, Nebensatz. Ya, karena ini memang practically bisa kalian gunakan sehari-hari ya. So können wir natürlich diese Sätze oder die Form der Sätze benutzen ya. Jadi bisa kita gunakan gitu ya. Nah, mungkin saya boleh minta screenshot-nya. Siapa ya? Siapa yang bisa saya reach gitu, yang bisa saya hubungi misalnya gitu, Akbil atau siapa biasa ya, Windy ya? Windy, kannst du mich hören? Bist du da? Halo. Untuk alasan-alasan tertentu saya izinkan off cam gitu ya, tapi kalau memang kalian bisa tolong on cam ya. Karena kan kita kan tatap mukanya via virtual ya. Kalau enggak mungkin akan saya buat absen kali ya. Kalau tidak on cam gitu. Ya. Nah, Windy mungkin boleh ya satu screenshot mungkin di sini. Boleh? Sudah, Windy? Halo. Oh, bahkan saya belum rename ya. Saya rename sebentar. Ich leihe eigentlich die Zoom German Center UPN Veteran Jakarta, denn ich habe keine Konto von Zoom. So. Ya. Good. Ya. Saya nggak dengar ini Windy, atau mungkin Salsabila bisa communicate ke saya, tolong screenshot, nanti dikirim ke WAG ya. Sudah, Prof. Oke, dankeschön. Ya, nah saya ulangnya dari sini ya. Ich wiederhole von dieser Material ya. Jadi Hauptsatz, Nebensatz ini kalimat majemuk sebetulnya ya. Memang di bahasa kita pun ada ya. Kalimat majemuk ada yang setara, ada yang bertingkat. Nah, biasanya itu biasanya terdiri dari ya besteht aus zwei Sätze, ya, erste Sätze der Hauptsatz und dann
zweite Sätze ist ja der Nebensatz oder umgekehrt ya atau sebaliknya. Nah, itu bisa ya. Jadi misalnya di sini ada konjungsinya ya. Konjungsi itu seperti konektor ya, konjungsionen oder konektor, sehingga kalimat yang satu dengan kalimat yang lain bisa terhubung ya. Misalnya und, dan, den, karena, doch itu lebih kepada penegasan gitu. Misalnya gini, hast du heute dein Papier schon geschafft, misalnya. Kamu udah buat paper belum gitu ya? Papier di situ paper. Doch gitu, dia jawab misalnya. Udah dong gitu ya. Jadi lebih kepada emphasize gitu, lebih kepada penekanan akan satu hal gitu ya. Dia nanti akan jawab misalnya ich hab doch mein Papier geschafft misalnya. Saya udah buat tugas saya gitu ya, sudah buat paper misalnya. Nah, itu sering ya, orang Jerman sering sekali menyatakan doch ya. Misalnya kamu hari ini ya apa? Datangnya telat ya misalnya. Doch gitu kan. Enggak dong, saya kan datangnya selalu on time misalnya gitu ya. Atau misalnya banyak sekali ungkapan-ungkapan ekspresi gitu ya dalam bahasa Jerman yang sebetulnya sedikit gitu ya, tapi sudah menjelaskan banyak hal ya. Nah, kemudian ada lagi oder itu atau, sondern melainkan, aber tapi ya, tetapi, als bisa sebagai, bisa ketika ya. Jadi misalnya kalian mau bilang ketika saya kecil gitu ya, als ich klein war gitu ya, seketika saya masih kecil gitu. Nah, itu kalau als akan lebih banyak ke bentuk preteritum, bentuk Vergangenheit ya, bentuk masa lampau gitu kita bilang ya. Nah, kemudian ada da ya, da itu bisa beberapa artinya, bisa karena, bisa di sana, bisa oleh karena itu bisa ya. Da itu ada banyak sekali artinya gitu. Da hat viele Meinungen. Tergantung pada konteks kalimat gitu ya. Nah, kemudian ada damit, sehingga, das itu bahwa, ich glaube, dass ich heute Deutsch gut lernen kann misalnya. Saya yakin kok bahwa hari ini saya bisa belajar bahasa Jerman dengan baik misalnya ya. Nah, kemudian ehe ya, falls, indem, nachdem, setelah ya, obwohl, padahal, seit, sejak, seitdem sama, sejak juga, tapi seitdem itu lebih kepada, kalau seit, setelah seit itu kalimat ya, kalau seitdem setelahnya itu noun atau nomen ya, kata benda. Nah, biasanya di mata kuliah saya gitu ya, saya akan setengah gramatikal, setengahnya lagi mungkin kita akan tonton video gitu ya, sehingga kalian tidak jenuh ya belajar bahasa. Jadi belajar bahasa itu ini aja, apa namanya, relax aja gitu, nggak perlu yang tertekan atau gimana, itu enggak ya. Sama kayak kalian belajar bahasa lain, misalnya kalian belajar bahasa Inggris kan juga tidak stressful ya sebetulnya. Nah, kemudian ada so lange, so oft ya, sesering itu während, ketika, selama ya, während lebih ke selama. While juga karena, when, kapan, wohin gegen ya, wohin gegen. Nah, di sini saya ada beberapa contoh ya. Kalian bisa elaborasi lagi. Misalnya ya, ich gehe in die Bibliothek, denn ich brauche ein Buch. Nah, ketika memakai den ya, ketika memakai den, maka setelah den adalah subjek, subjek itu subjek dalam bahasa Jerman, lalu kemudian verben, kata kerja. Ya. Saya boleh minta screenshotnya sekali lagi, mungkin. Windy belum bisa ini ya, bersuara ya. Windy atau Salsabila, terserah siapa yang mana ya.
Nah, kemudian ich gehe in die Bäckerei. Saya pergi ke toko kue. Ya, weil. Nah, ketika kita memakai weil, maka subjeknya tetap setelah weil, aber, ya, namun verbennya am Ende von Satz, ya, am Satzende, di akhir kalimat. Ya, ini memang formulanya begini, ya, tidak bisa ditawar. Nah, kemudian weil-nya boleh nggak Frau di depan? Boleh, ya. Weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei. Karena saya butuh roti gitu ya, karena saya weil ich Brot brauche, karena saya butuh roti atau sepotong roti, misalnya gehe ich in die Bäckerei. Nah, di sini ada koma, ya, koma, kemudian gehe ich in die Bäckerei. Nah, akhirnya setelah koma, kata kerjanya langsung setelah koma. Subjeknya justru setelah kata kerja. Nah, di bahasa Jerman sering sekali kita bermainnya di ranah verben, bermainnya di ranah kata kerja, ya, sehingga kalian bisa cermati sendiri gitu ya, bagaimana misalnya kata kerja yang memang digunakan, ya, kata kerja yang berubah tempatnya sesuai dengan konektornya atau konjungsionen, ya. Nah, Hauptsatznya yang mana, Frau? Ya, Hauptsatz itu kalimat induk. Kira-kira yang mana? Ezra ada? Hadir, Frau. Ya, Hauptsatz atau kalimat induknya yang mana? Yang ich gehe. Yang mananya nih? Di kalimat yang mana? Yang kalimat induk itu ada di yang ich gehe in di Bibliothek. Good, ya. Ich gehe in die Bibliothek, ya. Ini kalimat induk atau kalimat utamanya. Anak kalimatnya atau Nebensatz itu setelah konektor atau setelah konjungsi. Anak kalimat selalu adalah kalimat yang mengikuti setelah konjungsi, kalimat yang hadir setelah konjungsi. Ya. Kalau di sini, weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei. Putri Kali ada? Ya, Frau. Ya. Wie ist der Satz? Gimana kalimat ini? Kalimat utamanya, Frau. Ya, yang mana kalimat utama, yang mana Nebensatz, yang mana Hauptsatz, yang mana Nebensatz? Ich brauche. Ich brauche. Ini, weil ich Brot brauche. Ya, ini apa? Hauptsatz atau Nebensatz? Nebensatz, bukan, Frau. Gut, ja, Nebensatz. Und dann hier gehe ich in die Bäckerei. Hauptsatz. Hauptsatz, genau, ya. Jadi di sini Nebensatz, setelah konektor, setelah konjungsi itu pasti Nebensatz. Kalimat selainnya adalah Hauptsatz, ya. Nah, kemudian da ada juga artinya karena atau weil, ya. Misalnya, da ich Fleisch brauche, gehe ich zum Metzger. Ya. Karena saya butuh ikan, saya pergi ke mana? Seingat saya Metzger itu toko ikan atau sebentar ya.
sorry ya. Fleisch ya, saya pikir ini fish ya. Fleisch itu daging ya, daging yang belum diapa-apakan itu Fleisch ya. Nah, da ich Fleisch brauche, gehe ich zum Metzger. Karena saya butuh daging, saya mau daging, saya pergi ke tukang daging. Ini juga sama ya, ini seperti while tadi ya. Ketika ada konektor ya, maka ketika ada konektor dan dia di awal kalimat ya, am Anfang von Satz, maka kata kerjanya di akhir kalimat ya, akhir kalimat dari Nebensatz ini ya, sebelum koma. Nah, setelah koma, Hauptsatznya harus diawali oleh kata kerja, baru subjek atau subjek ya. Nah, bagaimana kalau dibalik Frau gitu ya? Dibalik misalnya Hauptsatznya di depan, am Anfang von Satz ya, di awal kalimat. Ich gehe zum Metzger, saya pergi ke tukang daging. Da ich Fleisch brauche, karena saya butuh daging. Nah, ini sama. Nebensatznya tetap sama posisinya. Ya, kalau kalian perhatikan, da ich Fleisch brauche. Saya. Nah, selanjutnya deshalb. Deshalb itu oleh karena itu, therefore. Ya, kalau of English misalnya. English dibaca dalam bahasa Jerman English ya. Jadi jangan kalian pikir Mbak sini ini misspelling gitu ya, atau misalnya mispronounce gitu ya, salah ngucap. Enggak, English itu dibaca English dalam bahasa Jerman karena huruf letter E itu tetap dibaca E, not I. Ya, bukan I. Ich brauche Briefmarken. Saya butuh Briefmarken apa nih? Kalau kita ngirim surat butuh apa? Perangko. Ya, perangko. Ya, ich brauche Briefmarken. Saya butuh perangko. Deshalb, oleh karena itu, gehe ich zur Post. Jangan kalian pikir misalnya di Jerman itu nggak pakai pos-posan lagi, Mbak. Enggak, ya. Di Jerman itu banyak sekali masih yang memakai post, ya, memakai mengirim suratnya itu memang melalui pos. Karena bagi mereka misalnya kadang-kadang ulang tahun atau apa gitu ya. Nah, ada party lah gitu ya. Untuk Geburtstag atau misalnya Abschiedsparty gitu ya. Pesta perpisahan gitu, misalnya ada yang mau pindah atau ada yang mau pindah kerja, pindah rumah gitu. Nah, mereka misalnya mengirim sesuatu gitu ya, mengirim postcard. Itu memang langsung ke orangnya dan memang memakai Briefmarken. Nah, di kita aja yang ini ya, kalau bagi mereka itu lebih romantis gitu loh, lebih berkesan gitu. Ya, di kita aja yang mungkin lebih jus gitu ya, kalau di mereka lebih manis gitu. Nah, kalau di kita kan ya udah WA aja gitu ya. Bahkan kalian pernah nggak ngucapin happy birthday gitu, zum Geburtstag, copy paste. Ya, ada juga kan yang langsung copy paste gitu. Nah, itu di Jerman jarang ya, jarang kita temui kayak gitu. Ya, karena mereka akan lebih bequem gitu ya, lebih respect, lebih menghargai orang-orang yang memang buat kartu pos, nulis sendiri, nah gitu. Ya. Kemudian kalau deshalb-nya bisa nggak Frau di tengah? Bisa. Ya, misalnya ich brauche Briefmarken, ich gehe deshalb zur Post. Atau deshalb gehe ich zur Post. Tapi kan deshalb-nya nggak mungkin di awal kalimat. Kenapa? Ada yang tahu? Deshalb itu jarang sekali di awal kalimat. Karena artinya oleh karena itu, bukan karena. Kan lucu kalimatnya misalnya oleh karena itu saya pergi ke pos, saya butuh perangko. Itu kan agak weird ya, agak aneh gitu. Nah, sehingga deshalb itu memang tempatnya lebih sering di tengah gitu. Tidak di awal kalimat. Ya, sehingga Hauptsatznya duluan, Hauptsatz steht am Anfang von Satz und dann kommt der deshalb hier zu Nebensatz. Ja. Nah, kemudian ada, dan gehe ich zu next slide.
Nah ini, causale Konnektoren ya. Konektor sebab akibat, karena memang lebih banyak Hauptsatz, Nebensatz itu bentuknya kausal, ya, bentuknya sebab akibat. Ada nggak yang bentuknya tidak sebab akibat? Ada, misalnya konsesif Satz, ya. Nah itu konsesif Satz misalnya ada damit, gitu ya, sehingga. Nah yang lebih ke situ, dia tidak kausalitas penuh, gitu ya, tapi lebih kepada konsesif. Misalnya di sini, Anna isst Salat, denn sie macht eine Diät. Anna makan salad karena dia sedang diet. Sedang diet itu bagi orang Jerman melakukan, ya. Jadi dia melakukan diet, ya. Anna isst Salat, weil sie eine Diät macht. Kalau di kalimat sebelumnya setelah den itu subjek kemudian verben, kalau di kalimat yang menggunakan weil, maka setelah weil adalah subjek dan verben am Ende von Satz, ya. Kata kerjanya di akhir kalimat. Anna isst Salat, weil sie eine Diät macht. Nah, boleh dahnya di depan, kalau pakai dah boleh. Dikarenakan Anna sedang diet, dia hanya makan salad. Da Anna eine Diät macht, isst sie Salat. Ya. Kemudian ada lagi, Anna macht eine Diät, deshalb isst sie Salat. Anna sedang diet, melakukan sebuah diet, oleh karena itu Anna hanya makan salad. Setelah deshalb, langsung verben, langsung kata kerja, kemudian subjek. Ya. Di bahasa Jerman ini cukup tricky, jadi misalnya kalau kalian ikut ujian, kalau English kan ada TOEFL ya. Nah, Test of English Foreign Language, ya, as a foreign language. Ada IELTS, ya. Kalau di bahasa Jerman ada DAF, Deutsch als Fremdsprache, ada ZD, ya, dulu saya ikutnya ZD, Sertifikat Deutsch. Kemudian kalau lebih lama lagi namanya ZMP, ya. Lupa saya, Sertifikat Mittelsprüfung atau apa, atau Mündliche Prüfung. Nah, tapi belakangan yang dipakai adalah memang DAF, ya, Deutsch als Fremdsprache. Ada beberapa tingkatan, ya, jadi yang saya ajarkan ini lebih banyak dari rentang range-nya itu A1 ke B1. Ya. Nah, ada banyak tingkatan, misalnya ada, kalau bahasa Eropa ya, dia sampai 6, rata-rata 6. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 itu sudah seperti Muttersprachler, ya, sudah seperti native, ya. Nah, kemudian di sini juga ada, ya, ini ada banyak sekali, ya, ininya, kalian bisa ganti-ganti gitu, ya, istilahnya. Misalnya weil itu kalian ganti da, deshalb kalian ganti deswegen, darum, daher, aus diesem Grund, ya, aus diesem Grund itu dikarenakan apa istilahnya, dilatar belakangi oleh gitu, ya, atau dikarenakan. Nah itu sama, ya, deshalb, deswegen, darum, daher, aus diesem Grund. Sementara obwohl dengan trotzdem itu meskipun, gitu ya, padahal, ya. Nah lalu ada nachdem, setelah, ada juga danach. Kalau before itu sebelum, ya, before kalian boleh ganti ke ehe, EHE itu ehe, ya. Kemudian ada vorher, sebelumnya. Kalian bisa change gitu, ya, bisa switch ke davor dengan zuerst, ya. Zuerst itu kayak kita kalau ngomong bahasa Inggris misalnya firstly, first time gitu. Ya. Nah, misalnya tadi weil udah, ya, weil ich Hunger habe, karena saya lapar. Nah, lapar itu bagi orang Jerman bukan I'm hungry, tapi I have, I have dia jadinya, saya punya, ya, ich habe Hunger, ya. Weil ich Hunger habe, karena saya lapar, ya, esse ich etwas, saya makan sesuatu. Ich habe Hunger, deshalb esse ich etwas. Saya lapar, oleh karena itu saya makan sesuatu. Boleh saya ganti dengan da, Frau? Boleh. Da ich Hunger habe, esse ich etwas. Deshalbnya boleh diganti dengan deswegen, Frau? Boleh, ya. Coba saya minta mungkin Fesya ada? Fesya, kalau lecture sama saya memang sering saya panggil, ya. Jadi jangan kaget, ya.
Hadir, Frau. Ya, good. Kalau deshalb di sini misalnya diganti nih, terserah kamu mau yang mana. Gimana kalimatnya? Diganti di sini antara deswegen, darum, daher, aus diesem Grund. Paling dahung sih, seru, Frau. Wah, udah jadi bapak-bapak gua. Iya, maaf, aku salah sebut. Gimana? Coba kalimatnya coba create sendiri nih. Oke. Kalimatnya ini. Kalau misalkan jadi dahung, kayaknya will each Enggak, hand. kalau pakai darum tidak boleh pakai weil. Oh, berarti pakai deshalb. Iya, deshalb itu diganti jadi ini. Jadi deswegen, darum, daher, aus diesem Grund gitu. Kalimatnya tetap yang di bawah ini. Bagaimana? Coba. Der ich habe Hunger. Nah, itu kalau kamu pakai da. Jadi dipilih. Kalau mau pakai da, maka kalimatnya yang di atas. Tapi kalau mau pakai deshalb dan penggantinya, maka kalimatnya yang di bawah ini. Berarti langsung nggak pakai will ya? Gimana? Oke. Ich habe Hunger, darum esse ich etwas. Gut, ya. Ich habe Hunger, darum esse ich etwas. Kalau misalnya memakai aus diesem Grund, Salsabila. Salsabila, bist du da? Ja, Ja. ich habe Hunger. Aus diesem Grund esse ich etwas. Gut, ya. Ich habe Hunger, aus diesem Grund esse ich etwas. Saya lapar, dikarenakan alasan itu, dikarenakan dikarenakan alasan karena saya lapar gitu ya, saya makan sesuatu. Ya. Nah, ada juga obwohl ya. Ini sebetulnya masuknya konsesif ya. Obwohl, trotzdem gitu ya. Obwohl itu padahal. Ya, misalnya nih, jadi dia memang Gegensatz. Kalau yang sebelumnya di sini Ursache dengan Wirkung ini masih sinkron ya. Sinkron, saya lapar jadi saya makan gitu ya. Karena saya lapar maka saya makan. Karena saya lapar ya saya makan. Saya lapar oleh karena itu saya makan gitu. Nah, tapi kalau yang di bawah yang di lini kedua, lini itu garis ya di lini kedua, obwohl dengan trotzdem. Ini enggak sinkron. Kenapa? Ini namanya Gegensatz ya. Kalimatnya berlawanan. Gegen itu berlawanan ya. Nah, obwohl es stark regnet. Padahal di luar hujan deras. Stark itu kuat, lebat, deras gitu ya. Gehe ich raus. Saya pergi keluar. Kan nggak sinkron. Harusnya kan kalau hujan deras ya udah stay at home gitu kan. Di rumah aja, nur zu Hause. Obwohl es stark regnet, gehe ich raus. Tapi kalau misalnya kita pakainya trotzdem ya. Kalau obwohl itu kan padahal di luar hujan deras, tapi saya tetap keluar. Nah, kalimat selanjutnya, es regnet stark, trotzdem gehe ich raus. Di luar hujan deras, meskipun demikian saya pergi keluar. Ya. Nah, obwohl bisa diganti dengan wenn, obgleich dengan option, tapi ini jarang digunakan oleh orang Jerman. Ya. Nah, kemudian trotzdem jarang diganti, paling kita memakainya jedesto atau apa ya itu bisa gitu. Tapi trotzdem itu jarang diganti sama orang Jerman. Biasanya paling kalau nggak trotzdem ya trotz, ya meskipun. Kemudian ada nachdem, before, ada danach, vorher. Misalnya, bevor ich schlafen gehe, sebelum saya pergi tidur, dusche ich mich, saya mandi. Ya, memandikan badan saya gitu kalau bagi orang Jerman. Atau misalnya ich gehe schlafen, vorher dusche ich mich. Saya pergi tidur, sebelumnya saya mandi. Ya. Kemudian nachdem, nachdem ich gekocht habe, setelah saya masak ya, habe ich gegessen. Saya makan. Ya. Atau ich habe gekocht dan habe ich gegessen. Saya sudah masak, kemudian saya makan. Ini karena bentuknya perfect ya. Present perfect ya. Kalau di bahasa Jerman juga namanya ada perfect. Jadi kalimat yang sebetulnya dia sudah selesai, dia sudah dilakukan di masa lalu, tapi belum selesai di masa ini. Karena makan itu kan pasti butuh waktu kan.
Jadi 10 menit yang lalu dia makan, ya pada menit ke-10 dia masih makan. Maka boleh kita memakai partizip perfect. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga ini ya tadi ya, obwohl es regnet, gehe ich nach draußen, ya. Di sini ada das es regnet, ist eigentlich ein Grund, ya. Regnetnya ini hujan, ya. Hujan ini sebetulnya alasan, Grund. Nicht rauszugehen, alasan untuk tidak pergi keluar. Ich mache es trotzdem. Maka saya membuatnya menjadi trotzdem karena memang Gegensatz, ya, berlawanan. Ich gehe, damit ich früher nach Hause komme. Ya, komme. Saya pergi sehingga saya bisa lebih cepat sampai ke rumah. Ya, misalnya dia pergi dari mana, dari satu tempat, dia mau pulang ke rumah earlier gitu ya, lebih cepat. Atau misalnya ich gehe, saya pergi, so dass ich früher nach Hause komme. Sehingga saya bisa pulang ke rumah lebih cepat. Ya, pulang ke rumah itu bisa kommen, bisa gehen gitu ya. Orang Jerman jarang bilang pulang gitu ya. Dia memang ya udah kalau pergi balik itu bilangnya kommen zurück gitu. Atau gehen zurück ya. Karena bagaimanapun bagi mereka ya itu kan tetap pergi gitu. Ya, pulang itu kan tetap ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain kan. Sehingga tidak salah dinyatakan sebagai pergi ya. Misalnya ini, er hat kein Geld, weil er arbeitslos ist. Dia nggak punya uang karena dia pengangguran. Benar ya, maksudnya itu sinkron ya, sinkron. Gitu. Jadi ini bukan Gegensatz, tapi memang bukan konsesif Satz, sorry. Tapi ini Hauptsatz, Nebensatz. Kemudian junge Leute bleiben im Elternhaus. Orang-orang muda tinggal di rumah orang tua. Obwohl sie genug Geld für eine eigene Wohnung haben. Meskipun mereka sudah punya cukup uang untuk punya rumah sendiri. Wohnung itu bukan sebetulnya bukan rumah, kayak kita di sini misalnya rusun ya. Apartemen yang tapi murah-murahan gitu, yang memang untuk mahasiswa gitu atau untuk anak-anak muda yang memang pekerjaannya masih belum tetap ya. Ich habe nicht gewusst, dass sie im Krankenhaus war. Saya nggak percaya nih ya, saya nggak tahu wissen ya, gewusst bahwa dia sekarang di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit ya, karena ini kalimatnya sudah berlalu. Du bist nicht gekommen, kamu nggak datang, nggak hadir, weil du nach Amerika geflogen bist, karena kamu pergi atau terbang ke Amerika. Sie findet keine gute Arbeit, obwohl sie eine gute Ausbildung hat. Dia tidak menemukan pekerjaan yang bagus, meskipun dia punya pendidikan yang bagus. Ya, ini dialami oleh kita sekarang kan? Banyak ya yang nganggur padahal terdidik gitu ya. Nah ini ada saya link ya untuk kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. www, jadi bukan www kalau kalian bilang www, tapi www. itu titik slideshare.net ya. Oke, vielen Dank Leute. Saya ada beberapa video yang mungkin bisa saya share ke kalian ya. Saya boleh di screenshot di sini nggak? Salsabila atau Windy? Sudah saya screenshot ya, Frau. Oke, dankeschön ya. Saya stop share dulu. Ja. Ich habe eigentlich einige Videos, das ihr sehen könnt. Ja. Entschuldigung, ja, mein Netz. Mein Netzwerk ist nicht sehr gut in diesem Morgen, weiß ich nicht warum. Okay. Nah, mungkin saya ini ya sedikit, oh ya RPS kali ya. Saya share RPS sebentar ya, saya lupa tadi. Sebentar. Wo ist der RPS?
Kira-kira ada yang mau ditanya? Habt ihr bis diese habt ihr bis diese Teil vielleicht Fragen zu stellen? Saya coba share screen ini ya. Sudah kelihatan? Schon gesehen bei euch? Habt ihr schon bei euch gesehen, RPS? Sudah? Sudah, Frau. Boleh saya di screenshot sekali ini? Sudah, Frau. Oke, dankeschön Ezra. Nah, mata kuliah ini memang mata kuliah kalian ya. Jadi biasanya ya saya akan minta kalian bikin video ya. Ini juga sudah beberapa kali dibuat oleh teman-teman kalian juga yang di sini dan angkatan yang sebelumnya ya. Jadi misalnya video berbicara bahasa Jerman, video mempresentasikan sesuatu dalam bahasa Jerman gitu ya. Nah, di sini RPS-nya mungkin tidak jauh dengan yang sebelumnya, hanya mungkin saya akan modifikasi beberapa materi ya, beberapa tile. Nah, nanti ini progres ya. Jadi nanti yang setelah UTS saya akan perbaharui lagi ya. Nah, di pertemuan pertama tentu memahami kontrak perkuliahan ya. Lalu kemudian tadi kita ada bahas ya causal Satz, ada Hauptsatz, Nebensatz ya. Nah, nanti ini kalian bisa pelajari lagi ya. Saya pun ada beberapa video juga Hauptsatz, Nebensatz ini nanti bisa kita tonton. Kemudian kalau yang sebelumnya ya, saya lebih banyak bicara lifestyle mahasiswa misalnya. Nah, kali ini mungkin saya akan lebih mahasiswa dan pekerja gitu ya, atau mungkin bagaimana misalnya kita mau tahu nih gimana ya rata-rata penghasilan warga Jerman misalnya. Jerman termasuk negara yang cukup tinggi loh penghasilannya saat ini ya. Makanya Jerman bisa disejajarkan misalnya dengan orang-orang yang bekerja di Jepang gitu ya, Amerika misalnya gitu. Memang mereka punya taraf hidup yang tinggi ya. Hidup di Jerman juga sebetulnya tidak murah, tapi tidak semahal di US ya, tidak semahal di Amerika. Sehingga perlu kalian ketahui juga gitu. Mana tahu kalian mau bekerja gitu ya di Eropa ya, sehingga bahasa Jermannya juga akan terpakai ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua mungkin yang ini tadi ya concessive Satz. Nah, saya penasaran misalnya sekarang kan Indonesia lagi ini ya, lagi menjadi host country ya, menjadi chair untuk G20 ya. Nah, mungkin kita bisa juga gitu ya bahas ini ya. Nah, bagaimana misalnya pengalaman Jerman di G20 ya. Jerman kan sebetulnya G7 ya. Nah, tapi sebetulnya ini bisa direfleksikan untuk presidensi Indonesia di G20. Kan tahun ini ya, di Oktober. Nah, nanti kalian di dalamnya kalian bisa memasukkan kalimat-kalimat konsesif. Misalnya kayak tadi obwohl, damit, kemudian Hauptsatz, Nebensatz-nya juga bisa masuk ke situ. Nah, ini mungkin akan berkelompok ya untuk membuat kalimat-kalimat ini, tapi nanti kalian presentasinya sesuai dengan kelompok itu. Auf Deutsch natürlich ya, einfach Deutsch. Pakai bahasa Jerman yang sederhana saja ya, leicht gitu ya. Leicht itu simple ya, leicht. Nah, kemudian pertemuan ketiga mungkin ada relatif Satz ya. Lalu bentuknya mungkin cerita pendek ya, sehingga kita belajar membaca. Kalau yang dua sebelumnya kan kita belajar lebih banyak ke Sprechen ya, Sprechtätigkeit, lebih banyak berbicara ya. Kemudian di pertemuan keempat pasif Satz ada Vorgang und Zustand ya. Jadi ada yang pasif yang bentuknya lampau, ada yang saat ini ya. Bagaimana kalian membuat kalimat pasif ya. Frau membuat kalimat aktif dalam bahasa Jerman aja susah misalnya ya. Ini kalimat pasif, nggak apa-apa, kita belajar ya. Kemudian Futur 1, Futur 2, kalau di bahasa Inggris future itu hanya satu ya, di bahasa Jerman dua ya. Ada Futur 1, ada Futur 2.
ngomongnya bukan future tapi futur. Ya. Kemudian pertemuan ke-6 konjunktif 2 ya, konjunktif 2 ini juga lebih banyak past tense ya, makanya saya tampilkan nanti dongeng ya. Orang Jerman suka sekali baca dongeng, fable gitu ya, atau cerita-cerita rakyat misalnya, itu mereka senang gitu ya. Nah, kemudian pertemuan ke-7 mungkin ya, kegiatan-kegiatan orang Jerman berdasarkan waktu ya. Nah, pertemuan ke-8 pertemuan ke-8 UTS, pertemuan selanjutnya 9 sampai 15 nanti akan saya update lagi ya. Nah, jadi yang penting di sini adalah ini jelas ya, misalnya kemampuan 4.0 kalian di mata kuliah apapun kalian pasti akan ketemu ini, complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, digital literacy, consuming information, culturally aware connection with global community, dan capacity for change ya. Nah, tapi ini tidak semuanya ya, bisa kita pilih misalnya kita mau di part yang mana saja gitu ya. Nah, untuk metode-metode pembelajaran seperti biasa ya, ada SGD, ada small group discussion, ada discovery learning, ada collaborative learning. Nah, lebih banyak kita ke kolaboratif, kooperatif ya, SGD dengan project based learning jika nanti ada project yang saya tugaskan untuk kalian, misalnya buat video atau mungkin buat tulisan gitu ya bersama dengan kelompoknya. Nah, nanti mungkin di sini akan saya bagi ke 5 kelompok kali ya, 5 kelompok kan satu kelompoknya 3 orang tuh ya. Nanti kita akan ada 5 kali presentasi, tergantung di pertemuan yang mana saja ya. Oke, sampai sini ada yang mungkin ingin ditanyakan? Kayaknya hari ini nggak semuanya hadir ya. Yang saya lihat di sini 15 student, hanya 15 orang. Ya. Sepertinya ada yang keluar 2. Windy bisa respon saya. Nanti tolong dibuatkan Google Form untuk presensi. Bisa, Frau. Bisa ya, Dankeschön ya, sehingga saya tahu gitu. Jadi tidak fair ya, misalnya ada yang tiba-tiba keluar gitu ya dari room ya. Nah, saya stop share di sini. Ich möchte 2 Videos hier. Kira-kira ya, ini saya ada video menarik nih. Kira-kira pekerjaan apa di Jerman yang salary-nya paling tinggi? Kira-kira. Gaji itu bahasa Jermannya Lohn ya. Lohne, gaji. Atau Gehalt ya. Ada yang bisa tebak? Nah, saya ada video nih, ini bisa terlihat nggak? Habt ihr schon diese Video ausgesehen? Oh, Entschuldigung. Gesehen vielleicht? Habt ihr schon gesehen? Oder zuschauen ya. Jadi ada banyak ya. Ada ansehen, Fernsehen ya. Ansehen itu lebih ke menyimak gitu. Ansehen, zusehen itu lebih ke menyimak. Terlihat nggak? Terlihat, Prof. Terlihat ya. Mungkin saya mute ya supaya videonya supaya tidak double ya. Nicht doppel by diesem Video.
Tidak ada suaranya, Prof. Suaranya nggak kedengeran ya di kalian? Iya, Frau. Oh, kenapa ya? Kalau ini nggak terdengar Dengar, Frau. juga. Terdengar? Terdengar apa enggak? Dengar, Frau. Oh, terdengar. Oke, berarti saya nggak boleh mute ya. Memang nggak ada kata-kata bahasa Jermannya di sini. Kalian hanya observasi salary yang paling tinggi dari mulai paling rendah tadi apa? Paling rendah tadi tukang cukur ya. Nah, coba lihat tukang kayu aja berapa tuh? 2.870 euro. Coba rupiahin. Udah 34 juta loh. Ya, betul ya? Nah, kita lihat nih lagi. Sampai ke, tunggu ya, mungkin saya percepat sedikit. Arsitek 3.748 euro. Euro dibaca euro ya, EU dibaca oi. Lihat. Guru 4.016 euro. Berapa coba? 17 iya 17 hampir 17.000 loh euro sekarang. 1 euronya. Hampir Iya, 70 itu juta. dia. Hampir 70 juta. Mending gue jadi guru di Jerman ya. Dosen ada nggak dosen ya? Sama kali ya. Itu pun guru SD loh, elementary school teacher. Ya, Grundschule itu SD ya, ground school gitu, elementary school.
Lihat insurance clerk 4.348 euro. Di sini agen asuransi kagak ada duitnya ya. Sekali kaya banget, sekali nggak ada banget. Social media manager 4.623. Kalian bisa loh ini. Kalau ada yang punya keahlian di IT ya, mending jadi ini ya. Jadi kerjanya apa? Social media manager di mana? Di Jerman, asik kan? Ya kan? Teman saya di Jerman banyak loh. Bayangin ya, teman saya itu rata-rata di Jerman ya. Dia tuh S1-nya bahasa Jerman, sama kayak saya, pendidikan bahasa Jerman. Mereka mengambil Ausbildung, bukan S2 nih bahkan. Mengambil Ausbildung asisten perawat misalnya. Nah, dulunya mereka biasanya au pair. Au pair itu kayak neni ya. Neni yang jaga anak-anak kecil gitu. Nah, dia au pair, ternyata orang tua asuhnya itu adalah dokter. Ya, dokter gigi. Ya, dokter gigi. Akhirnya dia setelah setahun jaga anak-anak kecil dari si dokter itu, dia melamar ke tempat praktek dokter itu juga gitu. Suami istri mereka dokter. Melamar menjadi asisten, kalau di kita apa namanya? Di kita kayak misalnya asisten perawat gitu ya. Nah, di Jerman juga ada asisten perawat, bayangin. Gajinya asisten perawat kan cuma ya udah ambil alat gitu ya. Misalnya orang scaling atau apa dia ikut bantu kan gitu-gitu ya. Itu bisa 20 juta lebih. Asistennya saja. Apalagi perawatnya. Ya, bayangin. Itu. Nah, setelah dia 6 tahun di Jerman, dia pulang karena memang menikah gitu ya. Jadi dia menikah dengan orang Indonesia juga yang mengambil master degree di Jerman gitu. Nah, saat ini dia di Indonesia gitu ya. Sehingga dia sampaikan juga gitu bahwa di Jerman itu apapun profesi itu dihargai. Baik itu yang mungkin kita lihat remeh ya. Gitu. Mungkin kita lihat remeh tapi ternyata itu dihargai gitu. Misalnya kayak teman-teman saya ada lagi yang kayak ini loh. Kalau di kita ada namanya di kita ada nggak ya? Di kita guru TK, guru PAUD gitu ya. Nah, di Jerman itu ada misalnya kayak Erzieher itu guru memang khusus anak-anak, tapi misalnya anak-anak yang anak-anak yang dititipkan ketika orang tuanya bekerja misalnya. Di kita apa sih namanya itu? Pengasuh ya. Daycare, Frau. Oh iya, daycare ya, daycare. Nah, kemudian ada lagi anak-anak yang diasuh gitu ya, tapi anak-anak itu disabilitas misalnya. Wah, itu tinggi banget gajinya. Ya, padahal teman saya tidak punya background ngasuh anak disabilitas gitu. Tapi dia mengambil Ausbildung. Nah, jadi di Jerman itu dia harus pendidikan dulu, pendidikan untuk profesi yang dia ambil, meski profesinya kecil. Misalnya kayak tadi asisten perawat gitu ya, bukan perawat bahkan, asistennya saja, asisten perawat, dia harus mengambil 1 tahun sekolah untuk asisten perawat. Nah, baru dia boleh, jadi dia selama bekerja, setelah bekerja dia sekolah gitu. Sekolahnya asisten perawat, jadi memang non-degree, tapi lebih kepada profesi. Sehingga di Jerman itu apapun profesinya itu ada sekolahnya. Jadi dosen ada sekolahnya, nggak ada di Indonesia. Yang ada pelatihan kan gitu ya untuk jadi dosen gitu ya. Udah pada saat melamar gitu kan PNS ya udah jadi dosen kan gitu lulus. Nah, di Jerman itu ada. Misalnya dari yang S2 ketika mau jadi dosen itu ada Ausbildungnya lagi. Nah, dan itu biasanya dibayarin oleh pemerintah negara setempat, pemerintah daerahnya atau kampus ataupun lembaga yang mempekerjakan kita. Jadi kita sekolah dibayarin, kita kerja dibayar mereka juga. Gitu ya. Saya pengen tahu yang paling tinggi apa nih gajinya. Notaris 5.021 euro. Lawyer. Oh, paling tinggi nih, industrial engineer ya. Teknik ya. Ya wajar ya, wajar. Jerman memang negara yang well known ya untuk teknologi. Memang mereka dari awal high tech ya. Memang mereka branch kalau di HI misalnya kita bilangnya nation branding ya. Nation branding Jerman itu memang teknik.
Ya. Good. Kok di pause? Oh ya, stop ya. Kelamaan nggak ngajar jadi gaptek juga pakai Zoom ya. Nggak nyangka gue. Berarti kalau gue dosen harusnya gaji gue 4.000 berapa tadi? 4.000 euro ya. 4.300 euro. Wow. Ya. Apa tadi ya? Oh iya, ini ada lagi nih. Sebentar ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanya? Frau, Ya, Saya silakan. mau Kalau tanya terkait penjelasan materi tadi tuh kan Frau mention tentang Wohnung ya. Itu kalau di Jerman itu kayak rusun atau apartemen murah gitu buat mahasiswa. Itu kalau di Indonesia bisa nggak sih disetarain kayak kos-kosan gitu? Iya, bisa ya. Jadi di Jerman tuh ada banyak tipe rumah ya. Misalnya ada yang Einzelzimmer, ada yang kamar sendiri, tapi samping-sampingnya memang apartemen gitu. Karena gini, di Jerman kalau kita bilang apartemen itu harganya lebih mahal dari Wohnung. Ya, Apartmong ya, di Jerman sering ini ya mengadopsi juga beberapa pronunciation Prancis ya. Jadi apartemen itu lebih mahal dari Wohnung. Nah, kayak di saya dulu saya tinggalnya di apartemen ya. Nah, jadi saya bagi dua tuh bayarnya sama teman. Satu kamar itu kami berdua ya. Nah, kasurnya dua nggak, Frau? Waktu itu kamarnya Einzelzimmer, kamarnya kamar single, tapi saya beli kasur lipat gitu ya, supaya ya udahlah selama 1 semester di sana pakai itu gitu ya, karena lebih murah gitu. Nah, apartemennya mahal gitu ya, apartemennya itu sekitar, sebetulnya nggak mahal-mahal banget ya, sekitar 430 euro gitu ya, tapi bagi dua kan lumayan, berarti kan 215 ya. Waktu itu euro itu sekitar 12.500 masih, jadi masih sekitar 3 juta lah gitu ya. Tapi itu sudah bagi dua loh, sudah bagi dua dengan teman ya. Nah, ada yang kamar memang Doppelzimmer. Doppelzimmer itu memang kamarnya bagi dua, kamarnya dua dan pakai connecting door gitu. Tahu ya, pakai rolling door yang connecting door kayak gitu. Tapi kamar mandinya satu. Kamar mandinya tetap satu. Nah, Wohnung ya, Wohnung biasanya kayak gitu atau satu lagi yang lebih parah ya. Ini Wohnung yang paling murah nih, mungkin sekitar 200 sampai 300 euro gitu ya. Mungkin Akbil juga lebih advance di sini ya karena lama di Jerman. Nah, itu ada yang kalian tahu nggak kalau misalnya kos-kosan yang misalnya kayak kos-kosan yang 4 lantai aja misalnya nih, 4 lantai. Ya, atau 2 lantai lah ya. Di Jerman tuh jarang apartemen tuh 2 lantai itu jarang, pasti 4 sampai 5 lantai mereka akan bangun ke atas. Tapi kamar mandinya cuma satu di ujung lorong. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau duluan mandi ya ganti ya duluan bangun gitu. Itu ada di Jerman dan itu juga masih ada sampai hari ini gitu dan itu murah banget gitu. Ya, jadi kalau apartemen ya memang lebih mahal dan biasanya kalau yang tadi saya sampaikan tadi biasanya asrama mahasiswa yang memang kompleksnya satu kompleks dengan mahasiswa gitu. Kayak kita misalnya guest house gitu kali ya, tapi yang mahasiswa gitu. Jadi yang asrama mahasiswa. Dan itu penerangannya juga tidak begitu baik misalnya gitu ya. Terus kitchennya mungkin juga berbagi gitu ya. Kitchennya itu mungkin 1 bagi 10 kamar gitu atau kamar mandinya 1 bagi 10 pintu ya 10 kamar gitu kan. Jadi ya kayak dibuat aja jadinya piket misalnya gitu ya, yang bersihin kamar mandi siapa gitu segala macam. Nah, itu juga berlaku gitu di Jerman. Itu boleh gitu. Nah, di Jerman pun biasanya ya tiap orang punya kewajiban membersihkan gitu. Misalnya ya, ini saya alami sekali. Saya kan tinggalnya di rumah orang tua ya. Jadi karena beasiswa bukan saya yang bekerja untuk mereka. Maksudnya kalau teman saya tadi kan neni ya jadinya. Meski dia S1 loh. S1 saja jadi neni di Jerman ya. Nah, tapi
Tapi saya dikasih orang tua asuh untuk menjaga saya, gitu ya. Bukan saya menjaga mereka, mereka menjaga saya selama saya sekolah, gitu ya. Itu rumahnya bagus banget, sumpah ya, bagus banget. Tapi dia agak ke desa, gitu ya, agak ke mungkin di kita kayak kabupaten, gitu ya, Stadtviertel kalau di Jerman kita bilang. Misalnya ada satu kota, misalnya Jakarta Selatan, kecamatan mananya, nah mungkin begitulah kurang lebih ya. Nah kemudian ternyata gitu ya, aturan di Jerman itu setelah kita duschen atau baden mandi, yaitu membersihkan kamar mandi. Bayangin aja kamar mandi segede gitu ya, karena kamar mandi mereka itu kamar mandi kering istilahnya. Jadi nggak boleh ada cipratan air, karena ternyata air itu membuat kamar mandi lebih cepat berjamur. Kalau di kita kan kamar mandi basah kan? Iya, makanya lebih cepat kotor gitu kalau di kita. Nah, jadi setelah mandi, barulah saya bersihin kamar mandi. Itu kayak gue mau mandi lagi gitu loh. Karena kamar mandinya segede itu, gitu. Kamar mandi udah sebesar kamar gua gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang, Bu, saya kamar mandi yang lebih kecil aja lah gitu. Kenapa? Katanya. Iya, saya capek lah bersihin kamar mandi gitu kan. Ya kali di Indonesia saya tanya lah, kalian berapa kali bersihin kamar mandi setelah mandi? Nggak pernah kan? Paling kalian bersihin kalau misalnya emak udah bilang, ini kamar mandi udah licin gitu kan. Baru kalian bersihin. Nah di Jerman nggak bisa, di Jerman tiap hari loh. Ya, sehingga sama-sama gitu menjaga kebersihan gitu ya. Ada lagi Salsabila? Sudah, Frau. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Nanti setelah S1 ini Salsabila, kalian angkatan berapa? 2000? 2019. 19. Oh, 2019 ya. Kayaknya masih bisa deh ikut ISMA. Ada yang ikut nggak nih? Ya, sayang banget. Kalau nggak, kamu bisa pilih negaranya Jerman gitu, Salsabila. Ya kan lumayan, 1 semester di Jerman kan. Deutsch-nya terpakai kan. Useful jadinya. Kok nggak ada yang ikut sih di sini? Padahal saya yang ngurusin loh itu. Saya nggak punya anak PA 2019 sih ya, jadi saya nggak begitu familiar gitu kan. Kalian sering-sering lah buka KUI gitu ya, kantor urusan internasional atau yang inilah ada info-info gitu kan, sehingga bisa setidaknya bisa belajar di luar negeri. Hi guys, Morris here with the. Bentar, oh ini juga salary ya. Saya ambil satu lagi kali ya. Nah, ini ada student life in Germany. Hallo liebe Zuschauer von Easy German, willkommen zu einer neuen. Oh, ini di Fulda. Sebentar ya, saya share ya. Saya pernah ke kota ini. Ini kota kecil ya di Jerman. Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Frau. Sudah, Frau. Dankeschön. Episode in Fulda. Wir sind das erste Mal dabei. Ich bin Kerstin, Anna und ich bin Elena. Und wir laufen jetzt mal los und fragen die Leute hier, was bedeutet Studentenleben? Was kann man hier auf dem Campus so machen? Okay, ich würde sagen, let's go. Studieren in einem Wort. Wie würdet ihr es beschreiben? Studieren bedeutet. Also so ein Spruch rausgekloppt für unsere Flyer, ja? Aber nicht in einem Wort. Ein Wort? Macht nichts. 3 Worte. Wir geben euch 3 Worte. Ja, das ist lieb. Das ist gut, ja. Ich bin nicht so der Kreative, da hast du dann. Keine Ahnung, chillen, lernen und eigentlich noch mehr chillen. So.
Naja, lernen im Endeffekt, Sachen dazulernen, die ich noch nicht weiß. Mir die Zeit haben, mir über Dinge Gedanken zu machen, die mir wichtig sind. Ohne Fleiß kein Preis, aber das ist kein Wort. Ja, aber ist ein gutes Sprichwort. Was bedeutet das? Nichts im Leben ist einfach, sogar Essen ist schwer. Wenn man studiert, muss man lernen. Das ist der Faktor. Ohne geht nicht. Studieren bedeutet für mich auf jeden Fall Selbststudium, mich an bestimmte Termine halten und lernen, mich an bestimmte Termine zu halten, weil das fällt mir immer schon schwer. Studium bedeutet, den anderen Leuten weismachen, wie schwer es ist, aber dann irgendwie den ganzen Tag nur rumzuchillen. Ja, ich wollte fragen, was studiert ihr denn? Wirtschaftsinformatik. Okay, und was ist besser am Studium? Das Beste ist, dass man eigentlich selbst entscheiden kann, was einem Spaß macht oder ja, man ist halt einfach auf sich selber gestellt. Nicht wie in der Schule, dass der Lehrer die Anweisung gibt, sondern wenn er nicht mitziehst, dann ist es eigentlich deine Sache. Ja. Semesterferien? Die Freiheit. Ja. Ja, die Freiheit, einfach mal von zu Hause weg zu sein. Dass man sich die Zeit frei einteilen kann, dass man überlegen kann, was man denn jetzt macht, ob man in die Vorlesung geht oder ob man die Zeit lieber für sonst irgendwas gestaltet, dass man da so ein bisschen Spielraum hat. Sich selbst alles einteilen können. Also ich kann selbst entscheiden, wann ich was mache, muss mich nicht an irgendwelche Urlaubstage oder feste Arbeitszeiten halten. Oke, ya sampai situ dulu mungkin. Ya, kalian kalau lihat orang-orang apa di Eropa gitu ya, ada yang ya work hard, play hard ya. Jadi nggak kayak kita ya, work hard aja ya, entah kapan main-mainnya gitu ya. Atau jangan-jangan kebalik, main terus, kagak belajar-belajar gitu ya. Ya, itu sih egal ya, tapi yang namanya studieren ya, tadi kan dia bilang ya, man muss im Studium, wenn man studiert, muss man ja auch lernen, ya, muss man ja auch natürlich lernen, ya kan. Jadi kalau orang kuliah, orang belajar ya pasti akan wajib baca buku gitu ya, wajib bagaimana berpikir dengan baik, bagaimana bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu gitu ya. Nah, di kalian mungkin sebentar lagi ya, semester 7 ya, semester depan sudah bisa menyusun skripsi, sehingga inilah ya, bisa lebih aware gitu ya. Oke, vielen Dank ya, bis dann für heutiges Treffen, ja, wenn ich Schuld oder Fehler habe, natürlich im Unterricht, dann möchte ich mich, entschuldige ich bei euch, ya. Kalau misalnya when ich kan, saya pakai when ya, atau yang tadi while itu karena ya, kalau jika wenn ich Schuld oder Fehler habe, entschuldige ich bei euch ya, saya minta maaf gitu ya. Jika ada kurang-kurang atau salah-salah kata, guten Morgen. Ich möchte hier aufhören. Saya stop dulu recordnya.